Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu topiknya mengenai bentuk molekul. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Tiko Guenesa Samosir, Tesha Lonika Tarigan, Kamalia Amira Rasida, Erika Yusnidar, Fadinda Putri Salsabila, dan saya sendiri sebagai moderator Riris Mandawane Siahaan. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi kita. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk molekul. Gambaran secara teoritis susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB atom pusat. Bentuk molekul dapat ditentukan dengan teori tolakan pasangan elektron valensi atau teori domain elektron. Teori domain elektron menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak-menolak sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Keterbatasan teori Vespers yaitu tidak dapat menerangkan molekul-molekul yang lebih rumit dan mempunyai bilangan koordinasi lebih dari 6. R.G. Gillespie pada tahun 1970 mengajukan teori Vespers atau valence shell electron pair repulsion atau teori tolakan pasangan elektron valensi, yaitu yang berbunyi pasangan-pasangan elektron akan berusaha saling menjauhi sehingga tolak-menolak antara pasangan elektron menjadi seminimal mungkin. Bentuk dasar molekul. Bentuk dasar molekul ada 5. Ada linear, ada segitiga datar, ada tetrahedral, ada trigonal bilateral, dan ada juga oktahedral. Selanjutnya, teori hibridilasi. Teori hibridilasi dijelaskan berdasarkan proses penggabungan orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Teori ini disebut juga dengan teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi 4 macam. Ada orbital hibrida sp, orbital sp pangkat 2, orbital sp pangkat 3, orbital sp pangkat 3d, dan sp pangkat 3d pangkat 2. Selanjutnya ada juga gambar contoh dari ikatan valensi. Ada orbital asal, ada orbital hibrida, bentuk orbital hibrida, dan ada juga gambar setiap masing-masingnya. Cara meramalkan bentuk molekul yaitu pertama, gambarkan struktur Lewis senyawa. Yang kedua, hitung jumlah pasangan elektron Ve, jumlah PEI dan PEB yang ada di sekitar atom pusat. Yang ketiga, memprediksi sudut-sudut ikatan yang mungkin berdasarkan jumlah kelompok elektron dan arah-arah yang mungkin akibat tolakan pasangan elektron bebas. Yang keempat, tentukan rumus bentuk molekulnya atau klasifikasi PSEVR. Yang kelima, memberi nama bentuk molekul berdasarkan jumlah PEI dan PEB. Bentuk molekul dengan 2 pasang elektron di sekitar atom pusat. Contohnya Be dan BeCl2. Yang pertama kita lakukan yaitu gambarkan struktur Lewis BeCl2 di mana nomor atom Be sama dengan 4 dan Cl sama dengan 17. Jika kita menggunakan Aufbau dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, maka Be kita dapatkan 2,2, sedangkan Cl 2,87. Seterusnya, jumlah Pe sama dengan 2, jumlah Pi sama dengan 2, dan jumlah PEB sama dengan 0. Dan seterusnya, klasifikasi PSEVR AX2. Seterusnya, bentuk molekul sama dengan linear. B.
bentuk molekul dengan 3 pasangan elektron di sekitar atom pusat. Contohnya SO3. Pertama, kita gambarkan struktur Lewis SO3 dengan menggunakan auk bau, di mana nomor atom S sama dengan 16, kita dapatkan 286, sedangkan O 8 yaitu 2 dan 6. Terus kita gambarkan, terus kita tentukan jumlah PE sama dengan 3, PEI sama dengan 3, dan PEB sama dengan 0. Selanjutnya kita klasifikasi PSEPR AX3. Selanjutnya bentuk molekul kita dapatkan yaitu trigonal planar. Gaya antar molekul, gaya van der Waals. Menurut Johannes van der Waals, interaksi antar molekul menghasilkan suatu gaya yang lemah. Gaya tersebut dapat terjadi pada molekul-molekul polar dan molekul-molekul nonpolar. Pada molekul-molekul polar disebut gaya dipol-dipol, sedangkan pada molekul nonpolar disebut gaya dispersi atau London. Gaya antar dipol yaitu tarik-menarik antar molekul dalam senyawa kovalen polar. Contohnya HCl, H2S, Hi dan HBr. Pada molekul HCl, atom klor lebih elektronegatif daripada hidrogen, maka pasangan elektron cenderung tertarik oleh Cl. Molekul HCl jadi memiliki dipol. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya London. Fritz London pada tahun 1930 menguraikan terjadinya tarikan yang lemah disebabkan oleh dipol timbasan sekejap atau sesaat yang kemudian dikenal dengan gaya London. Gaya London yaitu tarik-menarik antar molekul dalam senyawa nonpolar. Contohnya H2, Cl2, CH4, dan PCl5. Selanjutnya yaitu pada slide terakhir yaitu terdapat senyawa fosforus pentaklorida yang dimana atom P sebagai atom pusat memiliki 5 elektron valensi. Semua elektron valensi terlibat dalam ikatan dengan 5 atom Cl di sekitarnya, masing-masing membentuk ikatan tunggal atau PEI 5, maka atom P tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB sama dengan 0, sehingga PCl5 diprediksi berbentuk segitiga di piramida AX5 dan membentuk sudut 90 derajat dan 120 derajat.